Patungnya, patungnya ada, besar sekali patungnya. Patungnya besar sekali, tapi tidak ada gambarnya di sini. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah menurunkan musibah kekeringan. Jadi setelah mereka tidak mau menyembah Allah, akhirnya Allah menurunkan azab berupa kekeringan. Jadi semuanya itu kering kerontang, tidak ada air. Bayangkan, tidak ada air, tidak ada hijau-hijau, panas. Kira-kira kamu betah enggak anak-anak? Enggak, sekarang aja baru panasnya kayak gini aja kita sudah sering mengeluh. Kok panas mentoh bu, bu, kok panas mentoh pak, pak. Padahal malam tadi ada hujan. Kemarin ada hujan, tapi kalau siang pas panas kita mengeluh. Setelah adanya azab berupa kekeringan, tidak ada hujan, banyak tanaman kaumnya Nabi Ilyas itu mati. Kemudian binatang ternaknya juga mati. Penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doanya Nabi Ilyas didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang perlu dipetik anak-anak, Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Jadi kalian ya, kalau punya teman kok susah diatur, susah dinasehati, kalian jangan berputus asa. Kalian harus tetap bersabar, mengingatkan terus, diingatkan terus, dinasehati terus. Nanti lama-lama dia akan sadar. Jangan berputus asa. Kemudian Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Kita sebagai manusia hendaknya selalu berdoa kepada Allah dan mendoakan teman-teman kita. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah akan menurunkan malapetaka atau siksaan. Itu adalah ceritanya Nabi Ilyas alaihis salam. Anak-anakku kelas 5A, selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Ilyasa. Tadi Nabi Ilyas, sekarang Nabi Ilyasa. Beda loh. Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa beda. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 86, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullang faddalna alal alamin. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Nabi Ilyasa, anak-anakku, adalah keponakan Nabi Ilyas, jadi ponakane ya. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Jadi raja yang hidup pada masa Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu raja yang jahat. Namanya siapa anak-anak? Ba'labak. Namanya Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas meninggal, kemudian diganti oleh Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa melanjutkan misi Nabi Ilyas. Selama kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini berisik ini, tak patikan dulu yang berisik. Ada orang nutuk-nutuk pakai palu kedengaran. Dah. Nabi Ilyasa memimpin kaum Bani Israel dengan penuh kebijaksanaan sehingga Bani Israel bisa merasakan hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Pokoknya anak-anakku, kalian harus yakin kalau kalian kok bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka hidup kalian akan enak. Sudah yakin saja, pasti. Pokoknya yang penting kalian sholatnya rajin, ngajinya rajin, belajarnya rajin, nanti kehidupanmu akan enak. Enak sekali, tenang, damai. Karena apa? Karena mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hidup rukun, tentram, dan makmur, ternyata kaum Bani Israel kembali kepada ajaran yang menjauhkan Bani Israel dari Allah. Mereka semakin mengkufuri Allah, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kehidupan yang sengsara, baik sengsara di dunia maupun sengsara di akhirat. Jadi hidupnya sengsara gara-gara mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang bisa dipetik dari Nabi Ilyas, anak-anak. Nabi Ilyas adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa adalah generasi yang melanjutkan kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa mampu menciptakan umatnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Keteladanan Nabi Muhammad. Nah, ini adalah Nabi kita. Kalian harus paham Nabi Muhammad karena Nabi kita. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi anak-anak, kalau ada manusia yang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad, itu pasti dia berbohong. Jangan dipercaya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah tanggal 20 April tahun 571. Kalian bisa lihat di buku paketnya. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira baru berusia 2 bulan. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari suku Quraisy. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad diajak pamannya yang bernama Abu Thalib untuk angon wedhus, menggembala kambing, ya. Jadi Nabi Muhammad ketika kanak-kanak itu sering kali angon wedhus. Maka kalian kalau angon wedhus tidak usah malu, ya. Misalkan di rumah kalian punya kambing, punya sapi, ya udah, tidak apa-apa, diingoni, ngarit, ya, tidak apa-apa. Kalau yang punya kelinci, ngaritkan kelinci. Kalau yang punya kucing, ya dikasih makan kucingnya. Pada masa kanak-kanak, yo ikan, punya ikan, yo kasih makan ikannya. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal sosok yang tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Pak Malik mau tanya kepada kalian, Al-Amin, siapa yang tahu artinya Al-Amin?